Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilca Rusda Dewi dengan NIM 554302175. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari perang Rusia di Ukraina terhadap ekonomi global untuk memenuhi tugas mata kuliah internasional. 1 bulan konflik di Ukraina telah membuat harga minyak global melonjak, sejumlah perusahaan asing keluar dari Rusia, dan pemerintahan Rusia menghadapi kekhawatiran gagal bayar default utang negara. Berikut ini adalah dampak ekonomi dan bagaimana perang Rusia di Ukraina mengguncang ekonomi global. Yang pertama, harga komoditas melambung. Harga minyak dan gas telah melonjak karena kekhawatiran pasokan karena Rusia adalah salah satu produsen dan pengekspor bahan bakar fosil terbesar di dunia. Minyak mentah Brent North Sea, patokan internasional, mencapai harga 90 US dollar per barel pada Februari 2022. Pada 7 Maret 2022 harganya melonjak ke 139,13 US dollar, mendekati level tertinggi 14 tahun dan harga tetap sangat fluktuatif. Harga gas juga meroket dengan referensi Eropa TTF Belanda melonjak ke level tertinggi sepanjang masa di harga €345 pada 7 Maret 2022. Pemerintah Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris telah mengumumkan larangan minyak Rusia, sementara Uni Eropa telah menghindari sanksi terhadap sektor energi Rusia, karena negara-negara seperti Jerman sangat bergantung pada pasokan gas Rusia. Komoditas lain yang diproduksi secara besar-besaran di Rusia telah melonjak, termasuk nikel dan aluminium. Rantai pasokan industri otomotif menghadapi gangguan karena suku cadang utamanya yang berasal dari Ukraina. Yang kedua, ada ancaman makanan. Menurut Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres telah memperingatkan bahwa konflik dampak jauh di luar Ukraina, menyebabkan badai kelaparan dan kehancuran sistem pangan global, ujarnya. Adapun Rusia dan Ukraina adalah lumbung pangan di dunia, menyumbang 30% dari ekspor gandum global. Harga sereal dan minyak goreng sejak itu telah meningkat. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau IFIO mengatakan bahwa jumlah orang yang kekurangan gizi dapat meningkat 8 hingga 13 orang selama tahun ini dan tahun depan. Kapal-kapal tidak meninggalkan Ukraina dan ada kekhawatiran tentang musim tanam yang akan datang di negara itu. Pemerintahan Amerika Serikat, India, dan Eropa dapat menutupi kekurangan gandum, tapi bisa lebih rumit untuk menggantikan minyak bunga matahari dan jagung, karena Ukraina menjadi eksportir nomor 1 dan nomor 4 di dunia. Selanjutnya yang ketiga, pasar terguncang. Pasar saham telah memulai tahun ini dengan catatan yang baik karena ekonomi pulih dari pandemi COVID-19 dan perusahaan telah membukukan hasil yang sehat. Tetapi perang telah membawa volatilitas ke pasar, sementara bursa saham Moskow ditutup selama 3 minggu dan hanya dibuka kembali sebagian pada hari Senin. Sanksi Barat telah melumpuhkan sektor perbankan dan sistem keuangan Rusia, sementara nilai rubel itu akan runtuh. Selanjutnya yang keempat, perusahaan melarikan diri. Ratusan perusahaan barat telah menutup toko dan kantor di Rusia sejak perang dimulai karena sanksi, tekanan politik, ataupun opini publik. Daftar tersebut mencakup nama-nama terkenal seperti IKEA, Coca-Cola, dan McDonald's. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengangkat ancaman nasionalisasi perusahaan milik asing. Beberapa perusahaan telah memilih untuk tinggal di Rusia dengan alasan tanggung jawab sosial mereka untuk tidak meninggalkan karyawan lokal. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.